Halo teman-teman, hari ini kita akan membahas perusahaan properti. Ya, memang tidak bosan-bosannya kita membahas tentang properti ya, karena memang perusahaan yang bergerak di bidang ini juga cukup banyak. Ya, sebut saja ada beberapa perusahaan properti yang sudah pernah dibahas oleh channel ini, seperti Genesis, lalu ada lagi Real, dan masih banyak lagi. Begitu banyak perusahaan properti. Dan kebanyakan perusahaan properti itu ada yang case-nya kurang sehat, tapi ada juga yang bagus. Nah, kalau perusahaan yang akan kita bahas pada kali ini, apakah keuangannya bagus? Ya, bagus sekali teman-teman ya, karena mereka tidak punya terlalu banyak utang dan case-nya sangat melimpah. Ya, tapi sayang sekali GWSA ini jarang bagi dividen ya. Malahan kalau saya lihat di RTI Bisnis nggak pernah. Nanti kita akan melihat detailnya di RTI Bisnis. Ya, jadi untuk perusahaan yang satu ini yang akan kita bahas adalah Greenwood Sejahtera Tbk dengan kode emiten GWSA. Ya, bukan Get Well Soon ya, tapi GWSA. GWSA bergerak di bidang properti teman-teman ya. Tadinya saya pikir kalau perusahaan properti itu pasti keuangannya jelek karena terkena efek pandemi ya. Tapi pas saya lihat, saya review, ternyata tidak seburuk yang saya kira. Malahan melebihi banyak banget ekspektasi saya ya. Kita akan melihat GWSA ini, mereka merupakan perusahaan pengembang properti terkemuka yang berbasis di Jakarta ya. Dan juga beberapa proyeknya itu ada Emporium Pluit, lalu Senayan City. Ini saya tahu, lalu ada TCC Batavia. Ya, mungkin bagi teman-teman yang tahu boleh komen nanti di komentar. Kita akan saling membahas tentang properti yang dikembangkan oleh GWSA ya. Nah, jadi GWSA ini merupakan perusahaan properti ya. Beberapa proyek-proyek sudah mereka kembangkan seperti tadi yang kita sebut. Lalu kita akan berkenalan dengan anak perusahaannya. Ya, ada PT Trisakti Makmur Persada, dan juga ada PT Sentra Graha Kencana, lalu PT Prakarsa Nusa Cemerlang, lalu PT Pluit Propertindo, lalu PT Aras Sejahtera Abadi, lalu PT Brilian Sakti Persada, dengan PT Citra Gemilang Nusantara, lalu yang terakhir PT Manggala Gerola Perkasa. Lalu berikut adalah struktur korporatnya ya. Jadi menarik sekali website GWSA yang satu ini. Ini seperti daftar isi. Kalau kita klik di sini, mereka akan lanjut ke nilai-nilai dan selanjutnya ya. Jadi cukup membantu bagi kita yang ingin melihat profil daripada GWSA. Di sini kita bisa melihat struktur korporat daripada GWSA ya, beserta anak perusahaannya yang tadi kita sudah kenalan. Lalu ini nilai-nilai perusahaan mereka, transparan, terkemuka, terpercaya. Oke, ada typo di sini ya. Lalu tanggung jawab dan sinergi. Lalu selanjutnya kita akan melihat manajemen mereka, dewan komisaris. Ya, bagi teman-teman yang ingin melihatnya dapat nanti boleh pause video ini ya. Lalu jajaran direktur. Lalu ada lagi sekretaris perusahaan. Lalu komite audit. Lalu selanjutnya hubungan afiliasi, kita bisa lihat di sini ya. Lalu struktur organisasi dari dewan komisaris, komite audit, direksi, lalu ada lagi audit internal, sekretaris perusahaan, keuangan dan akuntansi, proyek dan operasional. Ya. Lalu selanjutnya kita lihat di sini komposisi dan informasi pemegang saham. Lalu ada lagi profesi penunjang pasar modal ya. Tata kelola perusahaan yang baik. Ya, saya tidak akan bacakan semuanya ya, karena ini akan menghabiskan waktu yang panjang. Ya, jadi sekilaslah ini tentang kode etik perusahaan juga ada. Manajemen risiko ini seperti prospektus ya. Pengembangan sosial dan kemasyarakatan, tanggung jawab sosial terhadap konsumen dan lain-lain ya. Ya, kita sudah berkenalan dengan GWSA ini sendiri dan bagaimana tentang keuangannya. Kita akan lihat sama-sama di RTI Bisnis.
Dan beginilah penampakan fundamental daripada GWSA. Seperti tadi pertama yang sudah saya singgung, keuangannya sangat sehat. Ya, memang tahun kemarin mereka sempat minus, tapi tahun ini mereka bangkit lagi tahun 2021 ya. Ini memang membuktikan GWSA merupakan salah satu pemain properti yang cukup sukses, cukup handal ya. Tapi sayang sekali mereka nggak pernah bagi dividen ya. Sejak IPO tahun 2011, case-nya itu kalau teman-teman lihat itu besar sekali ya, tebal, sampai berkali-kali lipat ya. Nanti kita akan lihat bersama-sama. Pertama kita kenalan dulu dengan fundamentalnya ya. Di sini operating profitnya memang minus, tetapi net profitnya laba. Well, ya mungkin karena penjualan propertinya yang kurang lancar, tetapi mereka piawai dalam bidang investasi ya, seperti surat-surat berharga ataupun mungkin kegiatan investasi yang lainnya ya. Saya belum baca secara detail, tapi di sini terlihat profitnya cukup besar ya. Sampai PER-nya itu hampir memenuhi kriteria saya, yakni 21, tapi tetap masih cukup mahal bagi saya ya. Tapi di sini PBV-nya juga cukup rendah, 0,2. Jadi dalam sisi PBV ini saham murah sekali ya. Tapi memang labanya masih belum terlalu besar ya. Dibandingkan pada tahun-tahun kemarin 2018, itu labanya bisa 3 kali lipat daripada tahun ini ya. Jadi memang kalau bisa 3 kali lipat, itu mungkin PR-nya bisa 0,7 kali ya, dibagi 3 ya. Jadi akan memenuhi kriteria saya perusahaan yang cocok dan menarik untuk diinvestasikan ya. Lalu kita lanjut ke operating profit margin-nya minus, lalu net profit margin-nya 141%. Wow, nice, jago banget investasi ya. GWSA ini mungkin kedepannya boleh cocok nih jadi perusahaan seperti SRTG ya, sama ABMM yang bergerak di bidang investasi perusahaan. Lalu di bidang liquidity-nya, nah ini yang menarik. Cash ratio-nya 140% teman-teman ya, quick ratio-nya 180%, current ratio-nya apalagi 974%. Karena GWSA ini kan perusahaan properti. Pastinya kalau propertinya itu kalau dijual semua, pasti cash-nya melimpah ya. Dan ini cash-nya tanpa dijual pun cash-nya sudah banyak cadangannya ya. Ini karena memang nggak ada hutang yang terlalu tebal ya. Debt equity ratio-nya cuma 8%. Kalau melebihi 100% itu yang bahaya. Itu berarti hutangnya lebih besar daripada asetnya. Jadi kalau meskipun asetnya dijual semua, tetap nggak bisa bayar hutang. Tapi GWSA ini beda. Ya, memang GWSA yang satu ini menarik ya dalam sisi liquidity-nya, cash-nya sangat melimpah. Tapi dalam sisi keuangan, maksudnya sisi laba, itu saya masih lihat masih kurang menarik ya, dan juga mereka nggak pernah bagi dividen. Jadi apakah GWSA ini layak untuk diinvestasikan sekarang? Saya akan katakan belum. Mungkin saya akan menunggu labanya lebih besar karena PBV-nya sudah cukup murah. Tinggal tingkatkan labanya saja GWSA ini ya. Kalau PER-nya sudah mencapai target saya, maka GWSA ini bisa menjadi salah satu saham yang membuat saya tertarik. Ya, demikianlah tentang GWSA. Bagi teman-teman yang ingin request perusahaan-perusahaan yang ingin dibahas, boleh langsung di komentar ya. Terima kasih, dan kita ketemu lagi di video selanjutnya.